Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Ratu Bilqis Arasis dari kelas 1 absen 4. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang teori perjalanan dakwah di Nusantara, cara-cara dakwahnya, dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Teori alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang pertama adalah teori Makkah. Teori ini masuk pada abad pertama Hijriah pada abad ke-7. Dari pedagang Timur Tengah dengan misi dagang sekaligus dakwah yang rata-rata kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Teori Gujarat. Teori ini datang dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi lewat pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan membuka hubungan lebih dulu dengan pedagang Arab. Teori Persia. Teori Persia atau sekarang Iran datang sekitar abad ke-13 dengan buktinya berkembang antara masyarakat Parsi Indonesia dengan tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam berasal dari pedagang Cina, khususnya di tanah Jawa yang lebih dulu berhubungan dengan Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selain adanya teori Cina ini, Bukti adanya teori Cina adalah dengan banyaknya masjid tua berarsitektur Cina atau Tiongkok. Di Cina sendiri, Islam berkembang pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Rata-rata agama Islam dibawa melalui pedagang di Gujarat dan India, kemudian menyebar ke pantai barat Sumatera dan berkembang ke timur Pulau Jawa. Agama Islam di Indonesia, terutama Pulau Jawa, disebarkan dengan berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali, dan di antara banyak wali, yang paling terkenal adalah Wali Songo, terutama di Pulau Jawa. Cara-cara dakwah di Nusantara dibagi 5 cara, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Perdagangan. Proses penyebaran melalui perdagangan dilakukan oleh pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai 16 Masehi yang berasal dari Arab, Persia, India dan menghubungkan ke Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Perkawinan. Sebagian dari pedagang Islam tersebut menikah dengan wanita pribumi, terutama keluarga raja atau bangsawan, dan masuk Islam. Bahkan juga ada yang menetap membentuk perkampungan bernama Pakojan. Pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah Nusantara dan berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam menjalin hubungan dan aktif membaur dengan masyarakat dengan menggunakan sikap sopan santun, baik, menjaga kebersihan jasmani dan rohani, berpendidikan tinggi, serta dermawan untuk menarik simpati masyarakat agar lebih percaya dan memeluk agama Islam. Kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha digunakan sebagai dakwah yang dikembangkan dengan seni
mulai dari seni pahat, ukir, masjid, mimbar, dan juga motif-motif yang terdapat pada candi Hindu atau Buddha. Terkadang ada juga di beberapa masjid di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, antara lain Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gowatalo, dan Kerajaan Ternate. Yang pertama adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Laut Aceh, Timur Laut Aceh, yang berdiri pada awal pertengahan abad ke-13 Masehi, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Aceh pertama kali didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah dan mencapai puncak kejayaan pada masa diperintah oleh Iskandar Muda. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa dengan wilayah sebelumnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini merupakan pelopor tersebarnya Islam di berbagai wilayah Nusantara. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak yang raja pertamanya adalah Jagatingkir yang berasal dari Pengging di lereng gunung berapi yang disahkan oleh Sunan Giri. Itu yang menghina Pengging aslinya. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya. Pusat kerajaan ini terletak pada Tenggara Utara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede, dan mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo yang memiliki peran penting dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan memperluas daerah kerajaan Islam dan menyebarkan agama Islam. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan, dan pusatnya berada di Kuin Utara atau Banjarmasin sekarang. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 dan sultan pertamanya adalah Sultan Syurian Shah Raden Samudra. Gowatalo. Kerajaan Gowatalo adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Dulunya, kerajaan Gowa adalah kerajaan Hindu-Buddha. Akan tetapi, berkat dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau, sejak itu kerajaan Gowa resmi masuk kerajaan Islam. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13 dan pusatnya terletak di Sampulu, Pulau Ternate. Sebelum-sebelumnya berdiri kerajaan Ternate, lebih dulu berdiri kerajaan-kerajaan lain. Akan tetapi, kerajaan Ternate lah yang paling maju dan paling sering dikunjungi oleh pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Raja pertama kali yang memasuki Islam adalah Sultan Mahrum dengan mendapat dakwah dari Datuk Maulana Husin. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di kota Tidore, Maluku Utara, terletak di sebelah selatan Tidore. Menurut sejarah, Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan kerajaan Tidore. Juga berhasil memperluas pengaruh Islam ke Halmahera, Pulau Raja IV, Serang Timur di kerajaan. Peradaban kerajaan Islam runtuh dengan berbagai alasan. Salah satunya dengan perang para penjajah seperti Portugis, Belanda, dan perebutan kekuasaan antar keluarga. Dan ini adalah peta persebaran agama Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-18. Sekian dari penjelasan presentasi saya. Mohon maaf jika tadi ada yang nge-lag. Terus
kata-kata yang tulisannya typo. Terima kasih, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.